Setelah selesai meeting dengan investor, Kinan bicara dengan Pak Salim di ruangan Kinan. Kinan, gadis itu sangat berbakat. Kamu harus ajak dia bergabung ke perusahaan kita. Meskipun anak magang tapi dia sangat cerdas. Dulu kamu seusia dia. Kamu kerjaannya malah dugem. Sindir Pak Salim. Uji aja terus, Pak. Kata Kinan dengan kesal. Melihat putranya kesal, Pak Salim hanya tersenyum. Ya sudah, Papa pulang dulu ya. Hati-hati ya, Pak. Kata Kinan sambil mencium tangan papanya. Pak Salim berjalan dengan kursi roda elektriknya. Para karyawan pun menyapa Pak Salim dan Pak Salim pun membalasnya dengan senyum. Parkiran mobil dengan pintu kantor memang cukup jauh karena parkiran mobil ada di samping kantor. Karena teras kantor cukup tinggi dan ada turunan tangga sekitar 1,5 meter, membuat Pak Salim pun merasa kesulitan untuk turun. Dira yang hendak keluar dari kantor melihat Pak Salim kesulitan lalu segera menolongnya. Pak, lebih baik Bapak mencari bantuan. Ucap Dira sambil memegang chair handle kursi roda. Bapak lupa mencarger dayanya, Nak. Jadi tiba-tiba berhenti dan badan Bapak rasanya lemah saat ingin mencoba mendorong. Kata Pak Salim. Sebaiknya Bapak jangan sendirian ya. Kata Dira sambil membantu Pak Salim menuju tempat parkir. Oh ya. Tadi kamu yang presentasi tadi ya? Iya. Pak. Bapak investor juga kan? Invest yang banyak ya, Pak. Saya yakin 100% 1000% pasti proyek ini bakal sukses, Pak. Kita bisa berbisnis sekaligus membuat orang lain bahagia. Masalah anggaran bisa kita diskusikan kembali. Kita pun harus tetap untung. Apalagi di wilayah kita ini belum terdapat tempat seperti itu. Saya yakin sekali, Pak. Kata Dira yang mencoba merayu Pak Salim. Dira belum tahu jika Pak Salim adalah ayah Kinan karena tadi Pak Salim duduk bersama investor yang lain. Iya. Pasti saya akan investasi asal kamu yang memegang proyek itu. Saya sebenarnya cuma mahasiswa magang, Pak. Bos saya marah-marah, Pak, karena di hadapan warga tanpa rencana saya langsung mengambil keputusan untuk membuat taman itu. Saya pikir, di sini terlalu banyak mall tetapi taman belum terlalu banyak. Saya pun memikirkan warga juga, Pak, mereka kehilangan pekerjaan. Lumayan alot sih, Pak, tapi akhirnya mereka menurut dan mau pindah ke rusun. Jadi tempat itu akan bersih dan tertata. Dengan penghijauan kan bisa mengantisipasi banjir juga, Pak. Karena sebagian besar mereka pemulung dan pengolah sampah jadi saya ajak mereka untuk memberikan edukasi, Pak. Entahlah, Pak. Saya ini nggak tegaan kalau melihat rakyat kecil ditindas atau dibodohi. Apalagi mereka tertipu gara-gara sertifikat palsu. Cerita Dira panjang lebar. Terus bagaimana kamu bisa yang presentasi lalu membuat semua contoh desainnya? Ya itu tadi, Pak.
Bos marah-marah dan menantang saya untuk tanggung jawab kepada investor, jadi 2 hari saya memutar otak. Bos itu galak, Pak. Dingin lagi. Terus dia nggak mau kalau ada yang ngalahin dia. Tapi sebenarnya Pak Kinan pasti baik kok, Pak. Kalau tidak baik, mana mungkin Bapak mau bekerja sama? Maaf loh, Pak, jadi curhat. Mendengar Dira yang dari tadi terus berbicara, Pak Salim langsung tertawa. Hahaha. Iya, Pak Kinan memang sangat dingin. Ya seperti itulah dia, balas Pak Salim. Tapi Pak Kinan itu jelas pintar mengelola perusahaan. Buktinya di usia yang masih muda Pak Kinan bisa sesukses ini. Ya sudah, terima kasih ya sudah nganterin saya ke parkiran dan ngajakin saya ngobrol, kata Pak Salim. Sama-sama, Pak. Jangan lupa ya Pak sama yang tadi invest, kata Dira mengingatkan. Iya, pasti, jawab Pak Salim dengan penuh keyakinan. Pak Salim pun segera masuk mobil dan pergi. Anak itu lucu, cerdas dan kompeten. Saya suka sama dia. Sepertinya dia cocok sama Kinan. Batin Pak Salim jam menunjukkan waktu makan siang. Saat Dira akan masuk ke dalam kantor, tiba-tiba dia mendengar suara Kuinsa. Kak Dira, panggil Kuinsa sambil berlari memeluk Dira. Sayang, kamu kok ada di sini? Tanya Dira sambil membalas pelukan Kuinsa. Kak Dira, kemana aja? Kuin kangen. Setiap kali Kuin pulang, kakak pas lagi nggak di rumah, kata Kuinsa dengan suara manjanya. Kakak kerja sayang. Kamu sama siapa? Sama supir aja. Loh, Mbak Mira kemana? Mbak Mira izin libur, Kak. Katanya mau nikah. Ya udah ikut kakak. Yuk. Kita makan di kantin ya. Oke, Kak. Jawab Kuinsa dengan semangat. Dira mengajak Kuinsa ke kantin disusul dengan Lena dan Raihan. Sayang, kenalin ini teman kakak. Ini Kak Lena. Dan ini Kak Raihan, ucap Dira. Kuinsa mencium tangan Raihan dan Lena. Namaku Kuinsa. Panggil aja Kuin, kata Kuinsa dengan imut. Ih, kami gemes banget deh. Boleh aku bawa pulang, Dir? Ucap Lena dengan gemas. Ngaco aja. Ini anak orang kali. Gue pikir anak elo, Dir. Sambung Raihan. Gila aja. Suami nggak punya gimana mau keluar anak. Celetuk Dira. Kalau gitu jadi mama Kuin ya, Kak. Celetuk gemas Kuinsa. Dira, Raihan dan Lena pun kaget dengan pernyataan Kuinsa. Dir, emang elo tahu bapaknya si Kuin siapa? Bisik Lena. Enggak, cuma bapaknya Duda. Wah, Karmalo. Celetuk Raihan. Set, kata Dira supaya Kuinsa tidak mendengar hal yang akan membuatnya sedih. Sayang, kamu mau makan apa? Bakso aja, Kak. Oke deh. Dira pun segera memesan makanan untuk Kuinsa. Dira dengan telaten memotong bakso kecil-kecil lalu menyuapi Dira. Kinan yang sedang berjalan menuju kantin melihat pemandangan yang aneh.
Kinan melihat Quinsa sedang bersama Dira. Dira menyuapi Quinsa dengan telaten dan Quinsa pun terlihat sangat senang. Lena dan Raihan baper melihat kedekatan Dira dan Quinsa persis seperti ibu dan anak. Kinan dari jauh mengamati Quinsa dan Dira yang sangat dekat. Apa beneran ini pilihan Quinsa? Aduh pusing. Gumam Kinan. Tiba-tiba Jerry menepuk pundak Kinan dari belakang. "Hello my boss." "Ah ngagetin aja," seru Kinan. "Lo itu bukannya Queen ya? Kok sama Dira?" "Wah jangan-jangan Eloya yang nyuruh Dira jadi babysitternya Queen," kata Jerry yang kemudian pergi menyusul Dira. "Mau kemana, Jer?" teriak Kinan. "Nyamperin my princess," jawab Jerry seenaknya. "My princess? Emangnya mereka pacaran?" gumam Kinan. Kinan pun menyusul Jerry. "Papa," panggil Quinsa. Namun di saat Quinsa memanggil Kinan, ada Jerry juga yang berjalan di depan Kinan. Dira, Raihan dan Lena mengira jika Papa Quinsa adalah Jerry karena Jerry melambaikan tangannya. Padahal Jerry melambaikan tangan pada Dira. "Pak Jerry. Papa Queen," batin Dira. Tapi Quinsa melewati Jerry lalu memeluk Kinan. Seketika Dira, Raihan dan Lena tersedak saat mereka sama-sama sedang minum. "Hai, Dir. Kamu kenal sama Queen?" tanya Jerry. "Queen? Anaknya Pak Kinan." "Pak Jerry?" tanya Dira dengan ekspresi tercengang. "Iya. Dira. Kamu kok kaget gitu?" "Hehehe enggak kok," jawab Dira yang masih heran. "Kamu kesini sama siapa, sayang?" tanya Kinan. "Sama supir aja, Pa. Tadi Mbak Mira izin pulang Pa. Kan mau nikah." "Oh iya. Papa lupa sayang. Papa lupa kalau Mbak Mira bakal izin dan bilang katanya nggak balik lagi. Terus siapa yang jagain kamu kalau gitu?" kata Kinan dengan bingung. Quinsa menunjuk ke arah Dira. Mata Kinan pun mengikuti arah tangan Quinsa. "Oh, dia," kata Kinan dingin. "Itu Kak Dira, Pa. Kak Dira yang Queen ceritain. Yang pingin Queen jadian Mama Queen," kata Queen dengan polosnya yang membuat Raihan, Lena, Jerry terutama Dira yang kaget setengah mati. "Mama," sahut Jerry. Lena dan Raihan bersamaan. "Sayang, Kak Dira kan lagi kerja. Besok Papa cariin babysitter baru aja, ya. Kak Dira itu kerja karena tugas kampus sayang. Supaya Kak Dira bisa cepat lulus. Atau besok berangkat dan pulang sekolah Papa sempatin jemput kamu ya," ucap Kinan dengan posisi berlutut dan memegang kedua pundak Quinsa dengan lembut. "Kenapa Pak Kinan beda ya? Jadi hangat dan sangat kebapaan kalau bersama Quinsa." "Beda. Nggak dingin kayak biasanya," kata Dira dalam hati. Sebenarnya Dira pun kasihan dengan Quinsa. Lalu Dira menghampiri Quinsa dan berlutut mengikuti posisi Kinan dan membalik badan Quinsa menghadap Dira. Sambil memegang bahu Quinsa. "Besok kakak yang temenin Quinsa ke sekolah,"
Nanti sebelum ke sekolah, kakak ke rumah Queen nganterin Queen sekolah. Terus pas Queen pulang, nanti kakak minta izin papa aja buat jemput kamu. Gimana? Iya, Kak. Queen setuju. Queen sayang sama kakak, kata Queensa sambil memeluk Dira. Mata Dira pun bertemu dengan mata Kinan. Lalu mereka berdua saling tatap dan saling senyum. Dira tahu betul bagaimana rasanya tidak mempunyai orang tua, terutama seorang ibu, apalagi di usia yang masih kecil seperti Queensa. Lena, Raihan dan Jerry pun terharu melihat pemandangan indah itu. Nanti sama Om Jerry ya. Om Jerry akan nemenin Kak Dira buat antar jemput kamu biar Kak Dira aman. Oke. Celetuk Jerry. Mau dipecat. Seru Kinan dengan nada ketus yang membuat Jerry meringis sambil menggaruk tengkuknya. Jam menunjukkan pukul 8 malam. Queensa sedang berdoa sebelum tidur di dalam kamarnya. Dan Kinan mengintipnya dari balik pintu. Ya Allah, tolong Queensa. Tolong jadikan Kak Dira sebagai mama Queen. Queen sayang banget sama Kak Dira. Queen juga ingin melihat papa mempunyai pendamping hidup lagi. Supaya papa nggak kesepian. Kasihan papa, ya Allah, terlalu lama hidup sendiri. Queen juga kesepian. Queen juga ingin merasakan kasih sayang seorang mama yang belum pernah Queen dapatkan. Tolong kabulkan doa Queen ya Allah. Queen sayang Allah. Queen cinta Allah. Amin ya robbal alamin. Queen pun lalu menarik selimutnya dan pergi tidur. Dari balik pintu, Kinan pun menangis. Hatinya begitu sedih dan teriris melihat putrinya yang tumbuh tanpa seorang ibu, dan bagaimana jika Queen tahu kalau ibunya itu jahat dan mengkhianati papanya. Belum cukup umur bagi Queensa memahami masa lalu yang rumit itu. Sedangkan di rumah, Dira asyik bercengkrama dengan ayahnya dan membahas tentang presentasi di kantor hari ini. Pak Salman pun tertawa mendengar cerita putrinya. Bagi Pak Salman, Dira tetaplah putri kecilnya. Ayah tahu siapa papa dari Queen. Siapa? Nak memangnya. Bos. Dira. Masak iya. Yah. Dira punya suami yang dingin dan galak kayak es itu. Bisa membeku Dira. Hahaha. Awas. Nanti kamu jatuh cinta. Goda Pak Salman. Dira hanya kasihan melihat Queen tumbuh tanpa seorang ibu. Dira pun merasakan bagaimana rasanya nggak ada mama di tengah-tengah kita. Yah. Iya. Sayang. Ayah juga kangen banget sama mama. Besok kalau Dira ada waktu, kita ke makam mama ya. Yah. Iya. Nak. Ya udah, ayah istirahat dulu ya. Kamu juga cepetan istirahat. Kan kata kamu besok kamu ada janji mau mengantar Queen ke sekolah. Kata Pak Salman mengingatkan. Iya. Ayah tenang aja. Gaji Dira pasti double nih. Lumayan biar hutang kita cepat lunas ya. Yah. Kata Dira dengan semangat. Dasar kamu ini. Kata Pak Salman sambil tersenyum simpul. Keesokan harinya, jam 6 pagi, Dira sudah sampai di depan rumah Kinan. Ting, tong,
Ting, tong. Dira memencet bel rumah Kinan. Kinan yang masih tidur pun bangun dengan malas menuruni anak tangganya. Penampilannya masih acak-acakan dan masih mengenakan piyama. Kinan pun segera membuka pintu. "Selamat pagi, Pak," sapa Dira dengan senyum lebarnya. Mata Kinan pun langsung terbelalak melihat Dira yang datang dengan gaya pakaian kebanggaannya. Nanti saat sampai kantor berubah menjadi wanita kantoran. Hehehe. "Ngapain kamu kesini pagi-pagi?" tanya Kinan ketus. "Bapak lupa. Ya, saya kan sudah janji dengan Queen." "Di mana Queen?" tanya Dira yang langsung nyelonong masuk. "Queen masih di kamar. Kamarnya ada di atas," kata Kinan. "Oke, Pak. Saya ke atas dulu ya," kata Dira yang langsung menuju kamar Queen yang diikuti Kinan dari belakang. "Sayang, ayo bangun. Kita mandi yuk terus sekolah," kata Dira sambil menepuk halus pipi cubi Queensa. Queensa pun membuka matanya. "Kakak beneran datang?" Queensa terkejut dan membuka matanya lebar-lebar. "Iya, sayang. Kakak kan tepat janji," kata Dira yang disambut pelukan Queensa. Dira segera memandikan Queensa. Dari balik pintu yang terbuka, Kinan melihat semua aktivitas Dira dan Queensa. Mulai dari mandi hingga menyiapkan baju sekolah. Entah kenapa hati Kinan merasa bahagia. Kinan merasa memiliki istri idaman. "Pak, ngapain Anda di balik pintu? Lebih baik Bapak mandi dan berangkat ke kantor," kata Dira yang tanpa disadari ucapannya seperti seorang istri yang mengomeli suaminya. Mendengar ucapan Dira, Kinan pun segera pergi ke kamar untuk bersiap-siap. Sedangkan Queensa tertawa kecil melihat sikap Dira pada papanya. "Sayang, ayo kita ke bawah. Kakak buatin sarapan." "Kamu mau sarapan apa?" tanya Dira. "Queen pingin nasi goreng sama telur mata sapi. Soalnya itu makanan kesukaan Papa dan Queen juga," pinta Queen dengan manja. "Oke Tuan Putri, siap." Dira pun pergi ke dapur menyiapkan sarapan. Sedangkan Queen asyik menunggu di meja makan. Dira pun memasak dengan sepenuh hati. Dan tak lama kemudian, Dira menyiapkan sarapan di meja makan. Dira menata 3 piring di meja makan dan juga segelas susu untuk Queen dan Kinan. Dira benar-benar sudah seperti seorang istri dan ibu. Kinan pun akhirnya turun dan akan berpamitan. "Sayang, Papa berangkat dulu ya," pamit Kinan pada Queen. "Pak, ayo kita sarapan dulu. Queen sudah menunggu Bapak untuk sarapan bersama. Nasi goreng dan telur mata sapi kesukaan Bapak," ucap Dira yang menghentikan langkah Kinan. "Iya, Pa. Temenin Queen sarapan. Sudah lama kita tidak sarapan satu meja," pinta Queensa dengan memelas. Kinan pun akhirnya berbalik dan menuju meja makan. "Baiklah Tuan Putri. Papa akan menemani putri kecil Papa sarapan," ucap Kinan dengan hangat.
Entah kenapa setiap kali melihat Kinan bersama Queen, hati Dira menjadi ada sesuatu yang beda, begitu juga sebaliknya. Saat melihat Dira bersama Queen, hati Kinan merasakan ada sesuatu yang beda.